Pemirsa, beberapa pekan lalu salah satu akun media sosial bernama Olza Lau ramai diberitakan oleh berbagai media pemberitaan di tanah air. Pasalnya, pemilik akun yang berusia baru 21 tahun ini membagikan pengalamannya yang sempat mengalami serangan stroke hingga koma, yang diakibatkan oleh kebiasaannya bergadang hingga pagi hari untuk menyelesaikan tugasnya. Cerita ini seharusnya menjadi bahan renungan kita semua, sebab kesehatan bukan hal murah yang bisa sembuh dengan sendirinya, terutama bila nyawa sudah jadi taruhannya. Bagi masyarakat perkotaan, terutama seorang yang bekerja, begadang adalah hal biasa. Bisa karena alasan produktivitas pekerjaan, tingkat stres yang tinggi, atau gaya hidup. Kebiasaan mengganti waktu tidur di malam hari dengan siang ini memaksa indera penglihatan serta otak kita tetap terjaga. Padahal normalnya manusia harus menghabiskan waktu tidurnya di malam hari sekitar 7 hingga 8 jam lamanya agar sistem organ dalam tubuh bekerja maksimal. Lalu apa sebetulnya yang terjadi saat tubuh dipaksa untuk terjaga pada malam hari hingga pagi? Selain stroke dan koma seperti yang dialami oleh pemilik akun Olza Lau, adakah risiko penyakit kronis lainnya yang bisa menjangkiti? Bila sudah terbiasa begadang, bisakah jam biologis kembali normal seperti semula? Cari tahu jawabannya di Hidup Sehat berikut ini. Bagi sebagian orang, memang begadang itu merupakan satu keharusan karena dia harus bekerja. Apalagi sekarang di masanya orang bekerja dari rumah. Waktu kerja itu kadang-kadang bisa rapat, misalnya mungkin jam 11 malam, jam 12 malam, rapat sampai pagi. Atau mungkin profesi tertentu ya. Profesi tertentu, dokter termasuk sebenarnya. Ada yang mesti jaga malam, ada juga yang dinas malam, atau pembawa acara mungkin. Saya. Atau wartawan, ya misalkan. Ya. Atau ada yang shift malam juga, tugas pabrik juga ada. Nah katanya ini bisa menjadi bahaya untuk kesehatan. Karena tadi ada akun yang bilang bisa bikin stroke. Nah kali ini ada dokter narasumber kita, Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Halo Dr. Vito, Mbak Intan. Halo dokter. Aduh dokter, ini jadi polemik nih bagi apalagi misalnya kayak saya dokter bawa acara bola kan tengah malam harus sama, begadang. kita resikonya sama iya, nih. sama dokter-dokter juga kan sama. Iya. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos beredar nih dokter. Ini fakta atau mitos? Katanya kurang tidur dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dokter. Fakta? Iya, ini fakta sekali. Jadi memang ketika kita kurang tidur atau begadang, nah itu menyebabkan metabolisme kita sama hormon kita meningkat. Ini ada bagian tubuh lain itu juga yang aktivitas aktivitasnya meningkat sehingga itu menyebabkan pembuluh darah kita vasokonstriksi. Nah, ketika vasokonstriksi kemudian jadilah darah tinggi itu tadi, gitu. Jadi kaku, tekanan darahnya jadi naik makanya. Iya, benar. Apalagi ada hormon-hormon tegang ya. Karena kita dipikir mungkin lagi kerja kali dokter. Iya, dipikirnya dia lagi kerja. Jadi harusnya yang hormonnya itu bekerja pada malam hari, nah itu jadi berantakan dia, nggak bisa ngaturnya. Karena dia mikirnya, oh ini masih pagi gitu. Oke. Jadi memang mereka sebenarnya udah tahu jam-jam untuk iya, tubuh kita tuh udah pinter dia. Ini harusnya malam waktunya yang kerja tuh ini gitu, hormon ini. Tapi ternyata karena kita nggak tidur jadi berantakan dia, kacau. Gitu. Oke, selain darah tinggi ada satu lagi nih penyebab stroke atau serangan jantung ya pada usia muda, yaitu gula darah ini. Katanya kalau kita sering begadang ini bisa meningkatkan gula darah atau mengganggu metabolisme gula darah. Ini fakta atau mitos? Ini fakta Dokter Vito. Fakta juga? Iya, benar. Jadi ketika kita kurang tidur, ada beberapa hal kan. Misalnya memang kita begadang atau kondisi-kondisi gangguan tidur lain. Misalnya obstructive sleep apnea, jadi nafasnya ngorok. Nah itu kan bisa mengganggu tidur juga. Ini akan mengakibatkan meningkatnya resistensi insulin. Gitu, sehingga ini yang akan menimbulkan kita terkena diabetes. Nah selain itu kan tadi yang jalur langsung, ada jalur yang tidak langsung. Jadi ketika kita begadang terus-menerus, itu akan menyebabkan obesitas. Obesitasnya ini tadi akan menyebabkan diabetes gitu. Jadi itu fakta. Oke, nah tapi dok kalau ngomongin durasi tidur, ini sebenarnya yang normal dan yang baiknya itu berapa jam sih dokter? Oke, ini ada beberapa nih dok, nih yang Mbak Intan ya. Misalnya gini, pada bayi baru lahir, itu kebutuhan tidurnya 14 sampai 17 jam. Nah kemudian pada usia remaja, itu kebutuhan tidurnya 9 jam ya kurang lebih. Kemudian pada dewasa, itu kurang lebih 7 sampai 9 jam.
Nah, sementara pada usia lebih dari 65 tahun, itu ada referensi yang mengatakan tidur baiknya itu 6-7 jam durasi tidur yang baik, namun juga ada yang mengatakan 5-6 jam cukup gitu. Jadi memang semakin usia kita tua, durasi tidur kita, kebutuhan tidur kita berkurang. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang orang usia lanjut kadang-kadang susah tidur malah. Ngeluhnya Iya, sebenarnya gitu ya kadang-kadang ya. benar, Oh tidur kok kebangun-kebangun, malamnya udah bangun. Jadi udah bingung mau ngapain gitu Nah, kan. kita harus cek lagi nih, apakah memang benar kebutuhan tidurnya itu sudah tercukupi atau belum. Atau karena dulu saya tidur 7 jam dok, sekarang cuma 6 jam misalnya, seperti itu kan bisa aja pasien mengeluh karena kurangnya 1 jam itu udah ngeluh gitu. Ada juga karena nggak ngitung jam tidur siang. Nah, Tidur siang iya. nggak Oh dihitung. iya, kebutuhan tidur ini merupakan kebutuhan tidur harian, bukan hanya malam hari. Jadi per 24 jam durasi tidur kita yang tadi saya sebutkan normalnya. Oh gitu, Seperti itu berarti dihitung tidur siang juga? Benar, jadi tidur siang itu sebenarnya tidak boleh banyak-banyak karena nanti malamnya akan terganggu, jadi kebalik tidurnya. Iya. Jadi tidur siang itu baiknya hanya 1,5-1 jam. Kalau tidur siangnya dia udah 6 jam, ya malam tidur cuma tinggal sejam. Iya, tinggal sejam. Makanya gitu. bingung mau ngapain ini malam-malam ya gitu ya. Iya, jadi jadinya. kebalik dia pola tidurnya Oke. kalau kayak gitu. Jadi Ya. dibatasin ya tidur Iya. waktu siang ya. Iya. Oke dok, fakta dan mitos yang berikutnya nih dokter nih. Ada juga katanya begadang ini mengakibatkan kekebalan tubuh menurun. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. 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 Tapi Jadi emang berasa ya dok kalau habis begadang tuh kayaknya nggak enak gitu badannya. benar. Jadi ketika kita kurang tidur itu ada zat-zat inflamasi yang meningkat. Nah, ini akan menimbulkan kita mudah terserang infeksi-infeksi virus ataupun bakteri gitu. Itu yang membuat Iya. jadi berarti emang nggak salah ya kalau misalnya kita kurang tidur itu kayak Badan lebih rasanya nggak enak, gampang infeksi, gampang tiba-tiba besok pilek, lagi batuk. pilek, batuk, benar, Mbak Oh Intan. bener ya dokter ya. Kirain cuma perasaan doang nih dok. Enggak, Kamu itu emang halus benar. ya. Emang ada ilmunya. Oh, Iya, bener emang ya. ada dasar sainsnya Iya, ya. iya, iya, Perasaan Intan memang terlalu halus kadang-kadang. Ya, oke, sekarang fakta mitos berikutnya ya. Kalau tidak tidur di malam hari, bisa digantikan dengan tidur siang. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan stop saat lagi tetap di Hidup Sehat.